Oke, selamat datang. Hari ini kita bakal masuk ke sebuah cerita kuno yang, wah, penuh drama. Ini kisah tentang penciptaan, lalu kekecewaan yang luar biasa dalam, sampai ke keputusan yang hampir menghapus segalanya. Yuk kita lihat lebih dalam soal kejahatan manusia. Nah, kita mulai dari pertanyaan yang jadi inti dari semua ini ya. Bisa nggak sih sebuah ciptaan itu mengecewakan penciptanya? Coba deh bayangin, kamu bikin sesuatu yang luar biasa, tapi ternyata malah menyimpang jauh. Pertanyaan ini yang bakal jadi pemandu kita selama pembahasan ini. Oke, jadi cerita kita ini dimulai dari sini. Dari sebuah persatuan yang ya seharusnya nggak pernah terjadi. Persatuan inilah yang pelan-pelan mendorong dunia ke ambang kehancuran. Bisa dibilang ini adalah awal dari akhir. Coba kita bayangin dunia di masa-masa awal banget ya. Manusia itu berkembang biak, makin banyak, memenuhi bumi. Kelihatannya sih semuanya penuh harapan dan potensi. Tapi ternyata di balik itu semua ada sesuatu yang mulai bergejolak. Nah, disinilah titik baliknya. Tiba-tiba muncul sosok-sosok misterius yang disebut anak-anak Allah. Dan jujur aja, siapa mereka ini masih jadi perdebatan sampai sekarang. Yang jelas, mereka ini melanggar sebuah batasan. Batasan sakral antara dunia ilahi dan dunia manusia. Mereka mengambil perempuan-perempuan manusia sebagai istri. Dan tindakan ini, wah, konsekuensinya nggak main-main. Dan tentu saja ada reaksi dari sang pencipta. Dan reaksinya ini serius banget. Bukan cuma sekedar teguran loh, tapi sebuah keputusan ilahi yang mengubah secara fundamental takdir manusia selamanya. Dan ini dia konsekuensinya, dirangkum dalam satu angka 120. Yap, ini jadi batas baru umur manusia. Semacam pengingat permanen kalau mereka itu fana, dan juga jadi tanda yang jelas banget kalau sang pencipta nggak suka dengan apa yang terjadi. Terus apa hasilnya dari persatuan terlarang ini? Lahirlah orang-orang raksasa. Mereka ini digambarkan sebagai pahlawan-pahlawan legendaris zaman dulu. Coba bayangin, dunia yang sekarang dihuni sama makhluk-makhluk yang bisa dibilang setengah dewa. Keren, kuat, tapi sekaligus jadi tanda kalau masalahnya makin rumit. Nah, sekarang kita coba lihat dampak dari semua ini dari sudut pandang yang paling nggak terduga. Sang pencipta sendiri. Kita akan bahas soal betapa beratnya beban kejahatan ini dan sebuah penyesalan yang luar biasa. Jadi, sang pencipta melihat ke bumi, dan apa yang dilihatnya itu benar-benar mengerikan. Kejahatan itu udah bukan lagi kejadian sesekali di sana-sini. Enggak, ini udah kayak wabah yang menyebar dan menyelimuti seluruh dunia. Dan ternyata kerusakannya itu jauh lebih dalam dari sekedar perbuatan. Masalahnya udah sampai ke akarnya, ke sumbernya, yaitu hati manusia itu sendiri. Bayangin, setiap kecenderungan pikiran, setiap niat di dalam hati isinya cuma kejahatan melulu. Setiap saat. Dan disinilah kita sampai di bagian yang paling bikin kaget sih. Teks ini ngomongin sesuatu yang hampir nggak kepikiran. Sang pencipta menyesal. Coba renungkan itu sebentar. Menyesal udah menciptakan manusia. Ciptaan yang dulu pernah disebutnya sungguh amat baik. Wow, ini benar-benar puncak kekecewaan. Dan penyesalan ini bukan cuma sekedar, kecewa. Bukan. Ini lebih dalam. Ini tuh rasa sakit yang menusuk. Bukan cuma penyesalan di pikiran, tapi kepedihan yang betul-betul memilukan hatinya. Sang pencipta benar-benar berduka. Nah, dari duka yang begitu dalam ini, muncullah sebuah keputusan. Keputusan yang drastis. Kita sekarang masuk ke babak terakhir, di mana hukuman dan anugerah bertemu dalam satu putusan final. Dan ini dia vonisnya, sebuah keputusan yang lahir dari penyesalan yang begitu dalam. Tuhan berfirman, "Aku akan memusnahkan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi." Keras ya, tapi itulah keputusannya. Dan cakupannya itu total, menyeluruh. Jadi bukan cuma manusia aja loh, tapi juga hewan, binatang melata, burung-burung di udara, semuanya. Semuanya bakal dihapus. Ini bukan lagi sekedar hukuman, ini kayak tombol reset untuk seluruh kosmos. Tapi di tengah-tengah rencana pemusnahan total ini, ada satu kalimat pendek yang mengubah arah segalanya. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Cuma itu, satu kalimat yang jadi titik balik dari keseluruhan cerita ini.
Jadi, apa sih sebenarnya kasih karunia atau grace ini? Gampangnya gini, ini tuh kebaikan yang kita terima padahal kita nggak layak. Di dunia yang udah divonis bersalah, ada satu pengecualian. Dan ini bukan karena orang itu sempurna, sama sekali bukan, tapi murni karena anugerah. Dan ini meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan besar untuk direnungkan ya. Di dunia yang udah divonis hancur, apa sih yang bikin satu orang itu dianggap layak untuk diselamatkan? Apa artinya sebuah anugerah di tengah-tengah penghakiman yang sebetulnya adil? Nah, itu pertanyaan buat kita pikirkan sama-sama. Terima kasih sudah menyimak.